يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, serta para sahabatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mentadaburi rangkaian ayat suci Al-Quran yang sangat relevan dengan kehidupan sosial dan batasan pergaulan kita sehari-hari, khususnya terkait dengan siapa kita boleh berbagi rahasia terdalam. Sebelum kita menyelami makna ayat-ayat yang mulia ini, mari kita lihat sejenak benang merahnya dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya. Pada bagian sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaparkan tentang keadaan orang-orang yang menentang kebenaran, dan bagaimana harta benda yang mereka banggakan tidak akan mampu menolong mereka di hadapan Allah. Setelah menjelaskan karakter mereka secara umum, Allah kemudian memberikan peringatan yang sangat spesifik dan personal kepada kaum mukminin. Peringatan ini berisi larangan tegas agar umat Islam tidak terpedaya oleh penampilan luar dan berhati-hati dalam menjadikan kelompok yang memusuhi Islam sebagai teman setia tempat berbagi rahasia penting umat. Beranjak pada makna ayat-ayat tersebut, mari kita renungkan penjelasan mendalam dari tafsir Jalalain dan diperkaya oleh mutiara hikmah dari tafsir Asy-Syawi. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagian kaum mukminin, yang kala itu masih memiliki kerabat atau teman dekat dari kalangan munafik dan orang-orang yang ingkar, di mana mereka masih menjalin hubungan yang sangat intim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan panggilan cinta, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan selain dari kalangan kalian sebagai bithonah, yaitu teman kepercayaan." Imam Asy-Syawi memberikan penjelasan yang sangat indah di sini. Kata bithonah sejatinya adalah istilah untuk lapisan kain bagian dalam pada sebuah pakaian yang menempel langsung dengan kulit. Ini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa. Allah melarang kita menjadikan orang-orang yang tidak seiman dan memendam permusuhan sebagai teman yang sangat dekat, selayaknya pakaian dalam yang mengetahui segala rahasia dan kelemahan tubuh kita. Mereka baik dari kalangan munafik maupun mereka yang benci terhadap Islam tidak akan pernah berhenti berusaha membuat kerusakan dan kehancuran bagi kalian. Mereka sangat menyukai hal-hal yang membuat kalian menderita dan kesulitan. Kebencian itu bahkan sudah tampak dari ucapan-ucapan di mulut mereka, baik melalui celaan, fitnah, atau upaya membocorkan rahasia kalian. Namun ketahuilah, apa yang disembunyikan di dalam dada mereka jauh lebih besar lagi. Lebih lanjut, tafsir ini menelanjangi realitas sosial yang sering terjadi. Kadangkala, umat Islam mencintai mereka karena faktor kekerabatan atau persahabatan. Orang beriman cenderung memiliki sifat penyayang dan ingin berbuat baik.
Namun mereka tidak sungguh-sungguh mencintai umat Islam karena perbedaan akidah. Umat Islam beriman kepada seluruh kitab suci, sedangkan mereka menolak Al-Quran. Di hadapan kaum muslimin, mereka bermanis muka dan mengaku beriman. Namun saat mereka berkumpul sesama mereka menggigit ujung jari karena menahan amarah yang meledak-ledak melihat persatuan dan kekuatan umat Islam. Al-Quran pun menjawab dengan tegas, "Katakanlah, matilah kalian bersama rasa amarah itu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada." Sifat asli mereka semakin terlihat saat umat Islam tertimpa kejadian tertentu. Jika kaum mukminin mendapat nikmat seperti kemenangan atau harta rampasan, mereka bersedih. Namun, jika kaum mukminin ditimpa musibah, kekalahan, atau masa-masa sulit kelaparan, mereka justru bersuka cita. Lalu, apa solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi tipu daya seperti ini? Kuncinya hanya dua: bersabar atas gangguan mereka dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Jika umat Islam memegang teguh kesabaran dan ketakwaan, maka segala tipu daya dan rencana jahat mereka tidak akan membahayakan sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita telaah lebih jauh, terdapat kemukjizatan yang sangat mengagumkan dari ayat-ayat ini. Pertama adalah kemukjizatan psikologis. Al-Quran mampu membedah dan memotret isi hati manusia yang paling tersembunyi dengan akurasi yang sempurna. Gambaran menggigit ujung jari adalah deskripsi bahasa tubuh yang sangat nyata bagi seseorang yang memendam amarah luar biasa, namun tidak bisa melampiaskannya. Kedua, kemukjizatan linguistik melalui penggunaan metafora pakaian dalam, yang secara cerdas merangkum makna keintiman, kedekatan, sekaligus bahaya jika posisi tersebut diisi oleh orang yang salah. Hikmah besar yang bisa kita petik dari kajian ini adalah betapa pentingnya bersikap cerdas dalam pergaulan sosial. Islam sama sekali tidak melarang kita berbuat baik, berbisnis, atau bertetangga dengan siapapun. Namun, ketika menyangkut rahasia penting, keluh kesah terdalam, serta pertahanan umat, kita harus memiliki batasan yang tegas. Kesetiaan sejati seorang mukmin haruslah diletakkan pada Allah, Rasul-Nya, dan sesama orang beriman. Selain itu, ayat ini memberikan garansi langit bahwa sehebat apapun konspirasi dan makar yang dirancang untuk menjatuhkan orang-orang beriman, semua itu akan hancur berkeping-keping di hadapan benteng kesabaran dan ketakwaan. Sebagai renungan di penghujung perjumpaan kita, mari kita raba hati kita masing-masing. Terkadang kita merasa lelah, merasa dikhianati oleh manusia tempat kita bersandar dan berbagi rahasia. Lalu kita kecewa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan sejak awal kepada siapa kita seharusnya menitipkan hati dan rahasia kita. Ketika kita meletakkan kepercayaan penuh kepada Zat yang Maha mengetahui isi dada, menyandarkan segala urusan hanya kepadanya melalui jalan takwa, Allah akan menjadi pelindung terbaik kita. Mari kita kembali merengkuh kedekatan dengan Allah, memohon agar Dia senantiasa menjaga hati kita dari tipu daya manusia dan membimbing kita untuk selalu berada di jalannya. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk berinteraksi. Pernahkah pemirsa mengalami masa-masa sulit di mana ada pihak yang berusaha menjatuhkan, namun pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak disangka-sangka, hanya karena antum memilih untuk tetap bersabar dan menjaga ketakwaan? Mari bagikan kisah inspiratif sahabat semua di kolom komentar, agar menjadi penguat iman bagi saudara-saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.